Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Aris Dawan dengan NIM 211F10208. Saya berkuliah di Universitas PGRI Argopuro, Jember, prodi PLB kelas A1. Sebelumnya terhormat Ibu Rena selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan anak berkesulitan dalam belajar. Dibuatnya video ini adalah untuk menyelesaikan suatu tugas yang telah ditugaskan oleh Ibu Rena, yakni meresume film yang berjudul Tare Zameen Par. Langsung saja kita kepada alur filmnya teman-teman sekalian. Dan perlu diketahui bahwasanya seluruh alur cerita dari film yang akan saya bawakan ini ialah mengenai tokoh yang bernama Ishan. Ishan ini adalah anak SD yang berumur 9 tahun dengan keterbatasan yang dia miliki, yakni berkesulitan dalam membaca atau memahami tulisan atau yang biasa disebut dengan disleksia. Ishan dari dua bersaudara. Ishan adalah adik kandung dari kakak baik yang bernama Johan. Kedua orang tua mereka lengkap dan keduanya memiliki kepribadian yang bagus, yakni bapak dari Ishan dan Johan ialah tipikal orang tua yang keras terhadap anaknya. Lalu ibunya ialah tipikal ibu yang lembut terhadap anaknya. Dan mereka pun dididik oleh lingkungan itu. Dan sekarang langsung saja kita menuju alur cerita dari film yang saya maksudkan barusan ini. Di awal film kita akan diperlihatkan lingkungan sekolah dan guru-guru setiap mata pelajaran yang mengumumkan nilai dari murid-muridnya, dan Ishan selalu menjadi murid yang tertinggal, yakni dia itu mendapat nilai yang jauh dari angka rata-rata. Mendapatkan nilai tersebut bukan berarti Ishan itu anak yang malas, melainkan dia itu memang anak berkebutuhan khusus yang mengidap disleksia dan atau disebut dengan anak dengan berkesulitan membaca atau memahami suatu bacaan. Dan scene berikutnya ialah Ishan bertengkar dengan teman sebayanya dikarenakan Ishan tidak melempar dengan tepat bola yang dia lempar. Kemudian terjadilah perkelahian antar teman Ishan dengan Ishan pada saat itu juga. Dan singkat cerita, anak dari tetangga yang barusan gelut dengan Ishan itu melaporkan kepada ibunya. Ibunya tidak terima dan menghampiri Ishan dan keluarga. Kemudian Ishan pun di film itu dihadirkan dan terlibat di antara cekcokan kedua keluarga tersebut ya teman-teman. Karena bapak Ishan keras, kemudian Ishan pun ditampar dan bapak Ishan mengancam Ishan jika terulang kembali suatu permasalahan yang diakibatkan oleh Ishan, maka bapaknya akan mengirim Ishan ke sekolah dengan asrama. Singkat cerita, di suatu hari Ishan lupa mengerjakan PR matematika dan tidak memberikan hasil ulangannya kepada orang tuanya. Kemudian Ishan pun menyuruh kakak kandungnya yang bernama Johan untuk membuat surat izin palsu. Singkat cerita pula, kemudian diketahui oleh bapak Ishan bahwasanya Ishan bolos dari sekolah, dan singkat cerita kembali, Ishan pun dikirimkan ke sekolah berasrama. Di lingkungan Ishan yang baru, sama sekali tidak mendukung anak semacam Ishan. Ishan seringkali mendapatkan hinaan, ejekan, ledekan, serta bulian dari teman-teman sebayanya. Tidak hanya teman-temannya, gurunya pun mengatakan bahwasanya Ishan itu adalah anak yang idiot. Karena Ishan tidak dapat membaca dan susah untuk memahami setiap bacaan yang diberikan setiap gurunya. Ishan juga berkesulitan dalam memfokuskan diri di setiap mata pelajaran di sekolah itu. Lengkaplah sudah penderitaan Ishan di lingkungan yang baru itu. Sudah jauh dari orang tua, kemudian mendapatkan guru-guru dan teman-teman yang tidak mendukungnya pada saat itu. Teman setia Ishan yakni bernama Rojan. Rojan ialah anak dari suatu manajer, dan Rojan memiliki kepribadian yang baik, di mana dia itu selalu menemani Ishan di saat yang lainnya tidak menemani Ishan. Hanya satu orang itu yang
peduli terhadap Ishan di lingkungan itu, teman-teman sekalian. Hari demi hari dilewati oleh Ishan dengan sangat buruk, karena dia mendapatkan lingkungan yang sama sekali tidak mendukung untuk dirinya sendiri. Bahkan dia merasa sangat tertekan sehingga sorotan matanya seakan-akan dia minta tolong untuk keluar dari lingkungan itu. Singkat cerita, kemudian salah satu guru killer, yakni guru dari mata pelajaran kesenian di sekolah itu, digantikan oleh guru kesenian, guru kontrak dari sekolah luar biasa, salah satu sekolah luar biasa di sana. Dan guru tersebut bernama Bapak Ram. Bapak Ram ini memiliki karakter yang humoris, juga dia itu mudah bergaul dengan anak karena dia itu dapat masuk ke dunia anak-anak, sehingga dia disukai anak-anak di sekolah itu. Semuanya periang kecuali Ishan. Kemudian Bapak Ram yang tadi saya maksud itu bertanya-tanya, kenapa anak satu ini beda dari yang lain? Kenapa dia tidak mau menuruti perintah dari saya? Ketika ia menyuruh semua murid di kelas itu menggambar, Ishan pun tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh bapak itu. Dan bapak itu peka terhadap Ishan, bahwasanya Ishan merasa tertekan di lingkungan itu. Ishan tertekan sekali batinnya. Bapak itu dapat melihat bahwasanya Ishan meminta tolong untuk keluar dari lingkungan itu. Kemudian bapak itu melakukan asesmen, yakni melihat gerak-gerik dari Ishan, menanyakan kepada Rajan, ialah teman dekat Ishan, kenapa Ishan seperti itu, dan dikatakan bahwasanya Ishan adalah anak baru dan dia tidak betah, mau pulang, seperti itu. Dan singkat cerita, berhubung Bapak Ram itu adalah seorang guru yang peka terhadap keperluan murid-muridnya, Bapak Ram menghampiri rumah Ishan, dan di cuplikan film tersebut Bapak Ram menghadiri kedua orang tua juga kakak dari Ishan, yakni Johan. Kemudian Bapak Ram meminta izin kepada orang tua Ishan untuk memperlihatkan buku-buku Ishan sebelum pindah sekolah. Yang benar saja diketahui bahwasanya Ishan memang mengidap disleksia atau berkesulitan dalam membaca. Hal tersebut ditemukan ketika Ishan susah untuk membedakan antar huruf yang sama seperti huruf B juga D. Keduanya sering terbalik. Dan Bapak Ram kemudian menjelaskan kepada kedua orang tua Ishan, yakni Ishan dengan ciri-cirinya ia mengidap disleksia. Namun bapaknya yang keras justru emosi dengan pernyataan Bapak Ram tadi itu. Kemudian Bapak Ram meluluhkan Bapak Ishan yang keras itu dengan memberikannya suatu tulisan Cina dan menyuruhnya untuk membaca. Kemudian Bapak Ishan tidak dapat membaca dan dapat disimpulkan seperti itulah yang anak Anda alami. Bahwasanya dia itu memerlukan didikan khusus, memerlukan perlakuan khusus. Singkat cerita, setelah mendatangi kedua orang tua Ishan, Bapak Ram kemudian menemui kepala sekolah dan meminta izin untuk membiarkan Ishan di sekolah itu dengan tidak mengeluarkannya. Karena pada saat itu kepala sekolah akan memutuskan untuk mengeluarkan Ishan karena ketertinggalannya daripada teman-teman sebayanya. Kemudian permohonan dari Bapak Ram disetujui dan kepala sekolah berharap apa yang dilakukan oleh Bapak Ram itu benar. Setelah disetujui, Bapak Ram lalu membimbing Ishan agar dia itu dapat mengembangkan potensinya yang ada dalam dirinya. Dia melatihnya membaca, mengeja, dan membedakan setiap huruf yang ada. Singkat cerita, karena kesabaran dan kegigihan yang dimiliki oleh Bapak Ram, hal tersebut berhasil membuat Ishan menjadi meningkat. Seusai bimbingan dari Bapak Ram yang begitu ampuh terhadap hidup Ishan, dapat dikatakan bahwasanya Ishan yang dulu bukanlah Ishan yang sekarang. Ishan yang sekarang ialah anak dengan kecerdasan di atas rata-rata, dan sekarang juga dia sudah mampu untuk membaca. Menuju scene berikutnya, yakni Bapak Ram mengadakan kompetisi
kompetisi melukis yang diikuti seluruh warga sekolah, mulai dari murid hingga guru hingga penjaga sekolah itu. Semua warga sekolah terlibat dalam kompetisi tersebut, yakni melukis tanpa tema. Jadi bebas mau melukis apa saja, terserah imajinasi individu masing-masing. Semuanya melukis dengan riang gembiranya, termasuk guru-guru yang sebelumnya killer. Mereka menjadi berbaur dengan anak-anak, dan Ishan yang memiliki bakat melukis, dia melukis satu lukisan yang sangat indah, yakni seorang anak kecil yang sedang memancing. Singkat cerita, semuanya bahagia dan pihak sekolah mengabarkan begitu banyak peningkatan pada diri Ishan yang disebabkan oleh Pak Ram tadi itu. Kemudian orang tua Ishan menghampiri guru-guru di sekolah itu dan berterima kasih kepada seluruh guru, terkhususnya Bapak Ram tersebut. Di ending film, mereka berpisah dan Ishan berpelukan dengan Bapak Ram dengan penuh cinta, menggambarkan bahwasanya hubungan yang erat antar batin mereka disertai dengan ketulusan yang ada adalah suatu pencapaian keindahan yang tak terbatas. Dan film pun selesai. Sekarang ketika kita berbicara tentang anak-anak dengan kespesialan yang dimiliki masing-masing anak-anak, pasti memiliki kespesialan. Dapat dikatakan bahwasanya di setiap diri anak itu dapat mengubah dunia dengan permata yang ada dalam dirinya. Film Tare Zameen Par yang dirilis pada tahun 2007 ini sangat-sangat berguna sekali pada kehidupan nyatanya. Memiliki pesan moral yang tersirat yang dikhususkan kepada orang tua, bahwasanya janganlah orang tua terlalu keras terhadap anaknya, karena anak yang dunianya masih bermain dan belajar itu harus terpadu dengan utuh. Tidak bisa orang tua memaksakan kehendaknya agar anaknya pintar. Dan anak yang pintar dapat kita peroleh dari hasil yang maksimal. Bukan berarti kita harus memaksa anak. Ketika kita memaksa anak, hal tersebut justru akan menekan batin anak, dan anak pun membangkang dari orang tuanya. Ketika terdapat permasalahan pada anak, kita harus tahu penyebab dari permasalahan tersebut. Jika memang sudah berusaha sekeras mungkin dan orang tua membantu anaknya untuk belajar, namun hasilnya masih nihil, hal tersebut dapat dipertanyakan karena mungkin ada pengaruh lain, seperti halnya Ishan dengan disleksia. Dan kita jangan memandang remeh anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Perlu diketahui bahwasanya banyak sekali ilmuwan yang sangat cerdas ialah sebelumnya anak berkebutuhan khusus. Salah satunya seperti Ishan, yakni Einstein, Robert Einstein, yakni dia itu mengalami disleksia juga sama seperti Ishan. Tapi dia itu dapat mengguncang dunia dengan permata yang ada dalam dirinya, dan dia pun menjadi ilmuwan dengan rumus-rumus fisikanya. Peran keseluruhan untuk menanggulangi anak dengan berkebutuhan khusus sangat diperlukan, mulai dari kepekaan orang tua, lingkungan yang mendukung, juga guru yang tulus mengajar anak-anak. Demikianlah resum film Tare Zameen Par dari saya, Arif Setiawan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.